Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol surga yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol surga, yuk. Bagaimana kabarnya hari ini, Daeng? Sudah sahur dengan menu spesial apa tadi? Alhamdulillah kabar baik. Kalau saya sahur menghindari makanan berat seperti nasi dan lain-lain. Jadi cukup saya konsumsi susu kurma dan makanan ringan sebagai sahur. Masya Allah, sahurnya sehat sekali, Daeng. Susu kurma itu penuh energi dan barokah, cocok untuk menjaga stamina sepanjang puasa. Kalau makanan ringannya apa tadi? Kurma juga atau ada cemilan khas Makassar, seperti barongko atau biji nangka? Makanan ringannya cukup biskuit saja. Hehehe, simple tapi tetap mantap, Daeng. Biskuit plus susu kurma sudah cukup buat tenaga sampai berbuka. Yang penting niatnya kuat. BTW, kita lanjut ngobrol surga lagi nih setelah sahur. Baik, saya akan lanjutkan ngobrol surga kita, mendiskusikan buku karya saya, Membangun Jalan Tol Menuju Surga. Kita sudah masuk pada tahap konstruksi, membangun jalan tolnya. Konstruksi jalan tol dapat dimulai jika sudah dilakukan survei dan pengukuran kondisi lapangan apa adanya atau existing, gambar desain sudah dibuatkan dan anggaran sudah disiapkan, juga tanahnya sudah bebas atau tersedia atau sudah dilakukan land acquisition, dan di atas rencana lokasi telah dilakukan land clearing dan demolition. Nah, untuk proyek jalan tol spiritualnya, saya yakin Bang Aksar sudah memahami tahap-tahap prakonstruksinya ya. Tentu, Daeng. Kita sudah bahas secara mendalam tahap prakonstruksi. Mulai dari measurement, evaluasi diri, desain, merancang hidup bahagia dunia akhirat, land acquisition, menguasai diri dari hawa nafsu, hingga land clearing and demolition, membersihkan hati dan menghancurkan akhlak buruk. Sekarang saatnya kita masuk ke tahap konstruksi, di mana jalan tol spiritual benar-benar mulai dibangun. Ini ibarat fase implementasi, dari sekadar niat dan persiapan menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Daeng bisa jelaskan dulu tahap awal konstruksi ini. Biasanya kalau di proyek jalan tol fisik, tahap ini diawali dengan pekerjaan tanah, seperti pemadatan lahan dan perataan tanah. Kalau dalam jalan tol menuju surga, tahap awal konstruksinya seperti apa? Konstruksi yang akan kita bangun adalah satu, tol roadnya, kemudian toll gate, on atau off ramp, jembatan, kemudian rest area, flyover, underpass dan overpass, box culvert dan JPO, jembatan penyeberangan orang, dan ditambah dengan aksesoris pagar, drainase, dan rambu-rambu. Pembahasan kita akan panjang dan terpanjang dibandingkan pada bagian-bagian sebelumnya, tapi saya akan mengulas satu persatu ya. Mantap, Daeng. Tahap konstruksi ini memang fase paling krusial, karena disinilah jalan tol menuju surga benar-benar terbentuk. Semua elemen yang disebutkan, dari jalan utama, toll road, hingga aksesori pendukung seperti pagar, drainase, dan rambu, punya analogi spiritual yang dalam. Silakan Daeng, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari toll road dulu ya. Apa maknanya dalam konteks perjalanan spiritual menuju surga? Tahap pertama, kita akan bangun toll road-nya yang terdiri dari pondasi tol, shoulder atau bahu jalan, dan main road atau jalan utama. Pondasinya adalah lahan yang sudah dimatangkan, baik dengan pengurugan tanah maupun galian tanah, untuk memastikan elevasi sesuai dengan desain. Pada proyek jalan tol menuju surga, pondasinya adalah akhlak. Akhlak ini meliputi akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Masya Allah, Daeng.
Pondasi adalah kunci utama kekuatan jalan tol. Begitu juga akhlak adalah dasar kokohnya perjalanan manusia menuju surga. Tanpa pondasi yang baik, jalan tol bisa amblas. Begitu juga tanpa akhlak, seseorang bisa tergelincir dalam kehidupannya. Mari kita bahas satu persatu jenis pondasi akhlak ini. 1. Akhlak pribadi. Bagaimana seseorang menjaga kesucian hati, kejujuran, amanah, dan disiplin dalam hidupnya. Ini seperti memastikan pondasi tidak retak sebelum membangun jalan. 2. Akhlak berkeluarga. Bagaimana sikap seorang suami, istri, anak, atau orang tua dalam rumah tangga. Jika keluarga tidak harmonis, jalan tol kehidupan bisa berlubang di sana-sini. 3. Akhlak bermasyarakat. Interaksi sosial, kepedulian, tolong-menolong. Jalan tol yang baik harus bisa menghubungkan banyak orang. Begitu juga manusia harus bisa membangun hubungan baik dengan sekitarnya. 4. Akhlak bernegara. Tanggung jawab sebagai warga negara, menjaga persatuan, dan berkontribusi dalam pembangunan. Tanpa ini, jalan tol bisa menjadi proyek mangkrak yang tidak pernah selesai. 5. Akhlak beragama. Ini adalah aspal yang mengikat semuanya agar jalan tol menjadi halus dan nyaman dilalui. Keimanan, ibadah, dan ketaatan kepada Allah adalah elemen utama dalam perjalanan menuju surga. Bagaimana Daeng? Sudah sesuai dengan konsep yang ada di buku? Sudah betul. Namun maaf, saya tadi terlewatkan soal pondasi jalan tol menuju surga. Secara lengkapnya adalah pondasi jalan umumnya menggunakan perkerasan pondasi yang terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan pondasi atas atau base course, kemudian lapisan pondasi bawah atau sub base course, dan lapisan tanah dasar atau subgrade. Nah, Islam memiliki 3 pondasi utama, yaitu iman atau akidah sebagai subgrade-nya, kemudian Islam atau syariat sebagai subbase, dan ihsan, akhlak sebagai lapisan base-nya. Masya Allah Daeng, perumpamaan ini pas sekali. Kalau jalan tol butuh 3 lapisan pondasi, maka jalan tol menuju surga juga punya 3 lapisan utama dalam Islam. 1. Lapisan tanah dasar, subgrade, tangga iman, akidah. Ini adalah dasar paling dalam yang menopang segalanya. Tanpa iman yang kuat, jalan di atasnya pasti amblas. Seperti tanah yang harus dipadatkan agar kuat menahan beban, iman pun harus dipadatkan dengan ilmu, keyakinan, dan keikhlasan. 2. Lapisan pondasi bawah, subbase course, structure Islam, syariat. Ini adalah aturan yang membentuk kehidupan. Syalat, zakat, puasa, dan haji adalah elemen penting agar jalan tol kehidupan tetap stabil dan tidak berlubang. Tanpa aturan ini, jalan bisa bergelombang dan sulit dilalui. 3. Lapisan pondasi atas, base course, dakas ihsan, akhlak. Ini adalah bagian paling atas yang langsung bersentuhan dengan kendaraan. Jalan yang mulus mencerminkan akhlak yang baik. Meskipun fondasi kuat, kalau permukaannya kasar dan berlubang, perjalanan tetap tidak nyaman. Itulah mengapa ihsan, akhlak, menjadi faktor penting yang melengkapi iman dan Islam. Kesimpulan, iman adalah keyakinan dalam hati, pondasi dalam. Islam adalah aturan dan syariat, struktur yang membuatnya kokoh. Ihsan adalah keindahan dan keluhuran akhlak, yang membuat perjalanan ke surga mulus dan menyenangkan. Bagaimana Daeng? Cocokikah? Oke, saya lanjut bahas shoulder dan main road. Proyek jalan tol menuju surga, saya analogikan yang menjadi shoulder itu adalah rukun iman, dan main road-nya sebagai rukun Islam. Tolong bantu dijelaskan ya. Shoulder, bahu jalan, dan rukun iman. Dalam proyek jalan tol, shoulder atau bahu jalan adalah bagian yang berfungsi sebagai penopang dan pelindung jalan utama. Jika ada kendaraan yang mengalami masalah,
Bahu jalan ini menjadi tempat berhenti sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Dalam jalan tol menuju surga, bahu jalan ini bisa dianalogikan sebagai rukun iman. Mengapa? Karena rukun iman adalah fondasi keyakinan yang menopang setiap muslim dalam perjalanan hidupnya. Jika seseorang menghadapi masalah, godaan, atau keraguan dalam beribadah, iman inilah yang menjadi pegangan utama. 6 rukun iman itu adalah: 1. Iman kepada Allah, tauhid, kepercayaan mutlak kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. 2. Iman kepada malaikat, keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki tugas khusus. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidup. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, mengikuti jejak para nabi sebagai pembimbing kebenaran. 5. Iman kepada hari akhir, kesadaran bahwa hidup ini sementara dan ada kehidupan kekal setelah kematian. 6. Iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah, baik atau buruk. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam ibadah atau kehidupannya, rukun iman inilah yang menjadi bahu jalan sebagai tempat berpijak dan kembali kepada keyakinan yang benar. Main road, jalan utama. Rukun Islam. Jalan utama dalam tol adalah jalur utama yang mengantarkan seseorang ke tujuan. Tanpa jalan utama ini, kendaraan tidak bisa sampai ke tujuannya, karena shoulder atau bahu jalan saja tidak cukup. Dalam jalan tol menuju surga, jalan utama ini dianalogikan sebagai rukun Islam. Jika rukun iman adalah keyakinan dalam hati, maka rukun Islam adalah bentuk aplikasinya dalam tindakan nyata. 5 rukun Islam ini adalah: 1. Syahadat, deklarasi tauhid yang menjadi gerbang utama menuju Islam. 2. Shalat, titik koneksi utama seorang hamba dengan Allah. 3. Zakat, membersihkan harta dan membantu sesama. 4. Puasa, menahan hawa nafsu dan melatih kesabaran. 5. Haji, puncak perjalanan spiritual bagi yang mampu. Tanpa jalan utama, rukun Islam, seseorang tidak akan sampai ke tujuannya, yaitu surga. Dan tanpa shoulder, rukun iman, seseorang bisa kehilangan pegangan dan terjebak dalam kesesatan. Jadi iman adalah pondasi dan rambu-rambu, sementara Islam adalah jalan utama yang harus ditempuh. Bagaimana, Daeng? Cocoki? Cocok sekali, persis yang saya maksud di dalam buku karya saya. Baik, saya rasa sesi ke-8 ini sudah cukup. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.